Namun antrean yang awalnya tertib itu lalu mulai tidak teratur setelah Presiden meninggalkan lokasi pembagian bansos. Aksi desak-desakan warga pun tak terhindarkan. Pembagian sembako kemudian dihentikan dan mobil yang membawa sembako meninggalkan lokasi untuk mengurai warga yang berkumpul. Welcome to your channel, Cross Culture Institute, berdiri tegak di tengah. Bincang-bincang kali ini saya kembali ingin menyoroti perilaku Presiden Jokowi yang berulang kali melakukan kegiatan-kegiatan yang banyak diprotes orang. Karena apa yang dia sampaikan, apa yang dia mintakan kepada rakyat supaya dia mengikuti prokes, ya, itu dia tidak lakukan. Dia tidak beri contoh yang baik. Dia malah bertentangan dengan apa yang dia katakan sendiri, yang dia minta kepada rakyat supaya rakyat itu ikut mengikuti prosedur kesehatan. Ya, baru-baru ini seperti yang kita lihat di tayangan ini. Warga dari dalam mobil sambil melambaikan tangan. Namun antrean yang awalnya tertib itu lalu mulai tidak teratur setelah Presiden meninggalkan lokasi pembagian bansos. Aksi desak-desakan warga pun tak terhindarkan. Pembagian sembako kemudian dihentikan dan mobil yang membawa sembako meninggalkan lokasi untuk mengurai warga yang berkumpul. Beberapa warga yang kedapatan atau yang mendapatkan sembako mengaku cukup terbantu dengan bansos yang terdiri dari beras, minyak, biskuit, gula, dan beberapa kebutuhan lain. Namun ada beberapa warga yang kecewa karena setelah ikut antri tetapi tidak dapat bantuan tersebut akibat kerumunan warga ini. Kembali lagi bahwa ulah beliau itu melahirkan perilaku masyarakat untuk berbaris, untuk berkerumun, ya. Padahal ini dalam situasi PPKM level 3. Nah, saya kira ada beberapa aspek yang harus kita soroti, ya. Pertama, bahwa kelakuan seperti itu rakyat sudah maklum, itu rakyat sudah muak, ya, itu tidak disukai oleh banyak orang. Yang kedua, dalam situasi PPKM level 3 di Jakarta ini, ya, orang masih ingin mengikuti perintah apa yang diminta oleh pemerintah yang berkaitan dengan pandemik COVID-19 yang akhir-akhir ini angkanya sangat tinggi dan merisaukan dunia. Bahkan Indonesia sudah menjadi epicentrum coronavirus 19 di Asia, di dunia, ya. Nah, yang ketiga, bahwa perilaku seperti itu, ya, ada jurisprudensi, ya, bahwa beberapa orang sudah masuk penjara, beberapa orang didenda, ya. Lantas kalau seorang presiden, ya, melakukan tindakan seperti itu, apa yang harus kita lakukan, ya? Pada satu sisi dia sebagai penyelenggara negara yang berkewajiban menegakkan hukum, tapi di sisi lain dia melanggar apa yang dia inginkan sendiri, apa yang dia perintahkan sendiri, apa yang dia himbaukan sendiri. Itu mengundang pertanyaan equality before the law. Nah, aspek lain adalah bahwa ketika dia melakukan kunjungan seperti itu, walaupun itu di Jakarta, itu ada pemilik daerah, yaitu gubernur, ya, gubernur DKI. Kulo nuwun dulu kepada gubernur bahwa dia ingin melakukan seperti itu. Lalu koordinasi dengan aparat yang ada di daerah, yaitu wali kota. Kenapa harus koordinasi dengan wali kota? Karena wali kota itu tugasnya ngurus rakyat, sehingga dia tahu siapa yang harus diberi, siapa yang belum diberi, siapa yang harus diprioritaskan, gitu, ya. Itu supaya kemudian setiap berbagai macam bantuan itu, ya, bisa merata, adil, dan sampai kepada orang yang dituju. Sebab nanti akhirnya dengan Kemensos juga memporak-porandakan data Kemensos kalau caranya seperti itu. Apalagi ini bantuan presiden, ya. Tidak boleh seperti itu. Kalau Bampres itu harus untuk seluruh Indonesia.
ya, bukan bansos, apalagi ini bantuan presiden, ya. Jadi cobalah ini Pak Presiden ini ya, beri contoh yang baik untuk rakyat ini, ya. Jangan karena rakyat mempunyai sistem nilai, ya, mempunyai value. Bagi orang Islam adalah uswatun hasanah, harus menjadi contoh yang baik, ya. Kemudian local wisdom kita punya ingarso suntulodo, ya, harus menjadi contoh yang baik. Oke? Terima kasih.